Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Ya, kali ini di kesempatan hari ini kita mulai aktif lagi, kita buat video karena sebelumnya udah lama banget nggak bikin video. Kemarin awal dimulai bikin video lagi kemarin, benerin engkolan Yamaha Pega R yang ngelos di engkolnya dan tidak balik lagi. Nah, sekarang ini kita kedapatan motor Honda Beat karburator yang kode partnya KPY, dimana di sini permasalahannya di bagian double starter nih. Ini penyakit yang langka sekali, jarang sekali terjadi. Cuman ada ibaratnya bandingnya 1000 banding 1, jarang sekali ya yang kerusakan di bagian sini. Nih sudah kita cek ya, analisa kita bertujuan kepada IC atau relay di bagian CDA bermasalah ya. Karena nih ciri-cirinya kayak gini nih. Nih, coba kemudian kontak, tekan rem switch. Nah, ini saat di double starter tuh ya, jack. Tuh kan? Ya, jelas ya, jack. Nah, sekarang setelah kita kontak double starter dari tombol starter, ini bunyi jack. Nah, untuk menentukan ini masalahnya di bagian baterai atau di bagian bending atau di bagian dinamo atau di bagian jalur perkabelan ya. Nih, untuk analisa yang termudah dulu, karena untuk proses penganalisaan jangan ke bagian yang tersulit, yang rumit. Kita analisa ke bagian yang termudah dulu. Nah, sekarang kita buka di bagian bending. Nih, cabut di bagian bending ya. Jadi kita jumper dari kabel yang besar ke kabel yang besar lagi, secara tidak langsung ya, mengoneksikan dinamo arus yang masuk ke bagian dinamo ini tidak melalui relay atau bending di bagian CDA, dan tidak melalui perkabelan bagian tombol starter, dan tidak melalui tombol starter, intinya tidak melalui switch dan sebagainya. Kita langsungkan dari baterai ke bagian dinamo. Nih, top cara apa tidak? Buka dulu nih di bagian relay starternya atau di bagian bendingnya. Nah, setelah kayak gini, ini kita jelaskan ya. Nih, ini cara kerjanya dulu teman-teman nih ya. Nah, kabel merah ini nih, nih kita mulai dari kabel besar dulu. Yang besar ini 2, cekang kemudian kayak ya. Nah, supaya kabel anu bedena. Nah, kabel yang besar ini 2. Ini satu masuk ke bagian dinamo, yang satu masuk ke bagian baterai langsung ya, langsung. Nah, ini dengan ini saat kita tekan double starter, ini akan menyatu, kabel ini dengan ini akan menyatu sehingga arus yang dari baterai langsung terkoneksi ke bagian dinamo starter yang ada di bagian box filter. Oke. Nah, pemicunya kabel yang kecil 2 ini, pemicunya kabel yang kecil 2 ini. Yang merah strip hitam, dominan merah strip hitam, ini standby 12 volt yang dari output kunci kontak. Saat dikontak jetrek, ini akan teraliri arus 12 volt dari output kunci kontak, tentunya melalui sikring juga ya. Nah, sekarang kabel yang kuning strip merah ya, ini arus negatif yang dikirimkan oleh CDA nih, yang dikirimkan oleh CDA. Nih, kita jelaskan lagi. Untuk starter ini ada 2, satu kuning laras hijau tak biru ya, hijau ya, kuning strip hijau, dan ini kuning strip merah ya. Dimana kuning strip hijau ini 12 volt arus yang dari switch rem kanan dan kiri. Saat ditekan switch rem cetrek ya, arus yang dari switch rem kanan atau yang kiri yang ditekan ini akan ngalir ke bagian tombol starter ya. Dari tombol starter saat kita tekan jetrek tombol starter, ini akan teraliri arus 12 volt yang dari tombol starter masuk ke bagian CDA ya. Setelah masuk ke sini, otomatis di bagian dalam relay di bagian CDA
ini akan mengeluarkan sinyal negatif, ya, mengeluarkan sinyal negatif. Ini kabel kuning laras merah kalau tidak salah ya, keluar sinyal negatif, masuk ke bagian relay, ke sini, masuk ke bagian relay, kabel kuning strip merah, ya, sehingga relay ini, ya, pemicunya arus negatif dan arus positif. Sedangkan arus positifnya ini sudah standby saat dikunci kontak on, output dari kunci kontak. Yang dibutuhkan relay ini untuk mengkoneksikan kabel yang besar 2 yang bawah ini arus negatif, sedangkan arus negatifnya keluaran dari CDA, sedangkan relaynya bermasalah. Makanya sinyal negatif yang keluar dari relay CDA di sini ini kecil, sinyal negatifnya tidak kuat. Makanya relaynya kadang fungsi, kadang tidak, jek, ya, karena sinyal negatifnya kadang terkoneksi, kadang tidak, kadang terkoneksi dan kadang tidak. Walaupun terkoneksi, sinyal negatifnya amat kecil. Nah, sekarang untuk penganalisaan apakah di bagian relay CDA-nya yang bermasalah, ini kita jumper. Nih, kabel gede ini coba jumper pakai tang yang runcing. Nih, tar dulu, kontak dulu. Nah, kontak on, jangan dulu up. Nah, ini di jumper kabel yang gede. Ini secara tidak langsung tidak melalui CDA dan tidak melalui perkabelan yang kecil-kecil dan tidak melalui perkabelan tombol starter, tidak melalui switch, ya. Langsung dari baterai ke bagian dinamo starter. Kira-kira kuat apa tidak di bagian baterai, ya? Coba, oke. Nah, dinamo starter muter, cuman di bagian ininya apa, rudalnya agak selip. Sekali lagi. Tuh. Top chair, ya. Kalau di jumper kayak gitu, top chair. Pelan. Tuh. Kita matikan. Nah, ini dari sini sudah ketahuan, ya, dari sini sudah ketahuan nih. Kita bisa memponis beberapa komponen dari sini. Saat kita jumper di double starter torque chair, saat kita jumper starter dinamo berfungsi, tapi saat kita double starter dari sini cek. Nah, ini sudah ketahuan, sudah proses penganalisaan bahwasanya jika di jumper di bagian sini langsung bisa top chair tanpa ada hambatan. Nah, ini bisa dipastikan baterai ini bagus, ya, baterai ini bagus, walaupun ini baterai bekas servisan, ya, tuh, berarti baterai ini bagus. Yang kedua, ya, di bagian tombol starter kemungkinan untuk sementara tidak ada masalah, ya, dan juga di bagian perkabelan kemungkinan untuk sementara tidak ada masalah untuk sementara, ya. Tapi yang jelas, kata saya juga, kita analisa dari yang termudah. Kalau buka-buka box segala macam kan rumit, ya. Jadi kita cukup buka di bagian sini. Nah, untuk sementara kita ponis bahwa permasalahannya di bagian relay starter yang ada di bagian CDA. Nah, solusinya kita masuk ke solusi. Daripada kita beli CDA, kan harganya nggak murah bro, mahal nih CDA. Yang ori, ya saya bilang yang ori. Kalau yang KW sih banyak harganya, 200.000, 150 banyak. Tapi untuk kualitasnya kurang begitu mantap, ya. Kadang loyo tenaganya dan juga pokoknya lah konsekuensi CDA yang KW itu kayak gimana. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ini harganya mahal. Yang ori di angka 400 ke atas, ya. Kita juga belum tahu begitu pasti harganya. Sudah lupa terakhir beli pas kapan. Ini pokoknya harganya mahal kalau yang ori nih. Untuk solusinya, karena untuk menyalakan pengapiannya ini normal, cuman yang bermasalah di bagian relay starternya saja. Nah, kita jumper, ya. Untuk penjumperannya yuk kita coba buka. Karena kita memegang kamera, jadi rekan kerja saya nih yang mempraktekannya. Di sini kita yang instruksikan, ya, apa yang mesti harus dibuka. Nah, yang perlu dibuka teman-teman, ya, nih cuman dua nih,
kabel yang dari CDA ini, yang kita bilang dari CDA, kuning strip hijau dan kuning strip merah. Ya, bisa dibuka. Dan juga kabel ini nih yang dari sini ceklan, kabel nih merah strip hitam ini dibuka. Ya, kalau teman-teman ingin beresiko kerusakan ke bagian kabel, bisa teman potong, tapi sayang kan kalau dipotong. Jadi kita cabut dari konektornya saja. Nih, cabut, buka ya konektornya. Oke. Tarik, cekluk. Satu lagi. Ini ilmu jumper, teman-teman. Kalau jumper itu tidak sembarangan ya. Jadi kita harus tahu jalur-jalur, arah-arahnya kemana. Jadi tidak asal-asal jumper. Jadi harus tahu arahnya dulu, arahnya kemana nih kabel. Nih, yang kita buka nih, kabel kuning strip merah, buka dari konektor tah Odin tadi dia aya sasentilna, jadi bisa dicabut diburi. Jadi suatu saat nanti jika mau ganti CDA, ini konektornya tinggal kita masukin doang, ceklek. Tuh, tidak merusak ke bagian kabel asli bawaannya gitu. Nah, lepas kayak gini. Jadi kalau misalkan mau ganti CDA, kabelnya tinggal masukin doang, jelek. Nah, satu lagi kabel yang ini. Apa satu-satu aja biar yang ininya lebih paham gitu, Kodin. Iya. Lebih paham. Nah, sekarang kita buka kabel kuning strip merah. Ini diikat pakai kabel. Nah, ini udah disiapin. Nah, alatnya teman-teman nih, ini dari gunting apa saja boleh, yang pokoknya dari logam yang diruncingin sekitaran segini nih runcingnya tuh, buat lepas di bagian konektornya. Kan di sini nih ada penguncinya, jadi ditekan di bagian sini, ceklek, tarik. Nah, sekarang jumper, nah di situ diikat. Nah, putar kendi hiji kentak gitu tah. Nah, supaya lebih Buat. merekat nempelnya. Nah, sekarang diisolasi, ban. Nah, ini bungkus teman-teman, kayak buras. Nggak konslet ya. Biar nggak konslet, kayak bacang. Dipocong. Dipocong, dikubur. Nah, ini sekarang kita putus segini. Sampai guntingnya tebet-tebet mentul. Nah, gunting potong dulu, ceklek. Nah, sekarang kita buka di bagian sini pakai gunting ini. Nah, tuh ada ukurannya, yang kecil, yang besar, yang seukuran dengan ini. Nah, agak panjang. Nah, kurang kecil. Nah, masih kurang sama deh. Nah, udah. Nah, sekarang ini kita koneksikan ke bagian ground. Mau kita koneksikan ke bagian bodi batangan pada motor ini sendiri boleh, ke bagian bodi mesin besi atau aluminium mesin motor ini sendiri juga boleh. Mau ke sini, ke konektor di bagian sini, kan ini juga ground nih, ceklan Kodin. Nah, ini dikoneksikan ke sini, di jumper ke sini, dimasukin selak juga bisa, karena ini ground juga kabel hijau. Nah, supaya mempersimpel, ini kita jumper ke sini saja nih, pakai obeng Kodin. Oh, gitu. Jumper ke bagian sini nih, ke bagian min di bagian baterai. Jumper ke bagian sini. Nah, angkat samet. Nah, gini aja dulu. Nah, bisa ini mah untuk sekedar pengaplikasian. Nanti teman-teman bisa lebih rapih lagi dari saya. Nah.
Nah, Oke. setelah kayak gini, sekarang kita cabut yang kabel kuning strip hijau. Kayak tadi caranya. Cabut lagi. Begini kawan. Nah, tuh. Kalau dipotong-potong sayang. Berancam. Rada ngelawan ya temannya. Padahal nggak nusuk jero ya. Kan atas. Dipapai. Ah, cokel-cokel gitu. Rada ditekan-tekan itu. Nah, gitu. Can. Lepas. Tarik. Nah, lepas. Nah, sekarang buka satu lagi. Kabel yang dari sini. Nih. Nah, kabel nu merah ya. Merah ya buka. Ya. Aja sekalian. Jadi suatu saat kita mau ini lagi apa? Standarkan lagi tidak kabelnya utuh, tinggal masukin doang, selak. Tidak merusak kabel. Nah. Tidak merusak kabel. Dalam ini bang. Dalam ya. Slow santai be. Nah ini teman-teman, sorry nih ya, kita harusnya siapkan di bagian konektor di bagian sini nih. Tapi kita belum siapkan. Oke lah, nanti kita nyari dulu bentar. Nah sambil ini nyabut di bagian sini ya, kita nyari konektor dulu, konektor ini karena ini tidak kita potong. Lanjut. Itu aja tuh, coba dari itu udah bendik ayah kabelan gua. Nah diambil konektornya doang ya, kayak ulah kak nyaran lah. Gak gerak buka be. Ini buka aja. Oke, kita nyari dulu. Nah teman-teman nih, ini konektornya, ini sudah terlepas. Ini kabel merah yang dari bending, pemicu di bagian bending. Ini arus yang standby. Ini kita lepas. Standby output dari kunci kontak. Nah sekarang kita lepas ini satu konektornya, satu aja, satu bebas, salah satu aja. Nah, sekarang ininya dibuka lagi nih. Nih pengancing ininya nih. Nah, dipegarin dikit. Nanti kita pasang ke bagian bending. Nah, ngebuka. Lep, jangan lebar-lebar. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Nah, posisinya harus sama kayak gini tuh. Nah, masukin ke dia. Tiburi. Posisinya harus sama. Nah, kayak gitu. Dorong. Sampai masuk Chan. Dorong tiburi pakai tang sampai tarik gunting. Kalau menang lancipan. Pakai nu gedena beta gunting na ulah pakai nu itu. Nah, masuk. Nah, setelah masuk kayak gini, ini dikupas. Kupas. Nah, agak lebar, agak panjang maksudnya.
Nah, sekarang kita koneksikan ke bagian kabel kuning, strip hijau yang dari CDI tadi. Pasang yang kuat, koneksikannya. Nah, soketnya teman-teman nih ya. Ini bisa pakai soket regulator atau Kipro Honda Beat juga bisa, punya Mio bisa, punya Supra bisa, punya pokoknya yang sama ya, yang sama nih. Konektor ininya nih sama nih. Ya. Nah, sekarang kita bungkus lagi biar rapi, menghindari supaya tidak terjadinya konsleting. Karena pada dasarnya saat kita kunci kontak on di double starter ini akan keluar arus output dari tombol starter. Dari tombol starter ini dari switch starter, switch rem. Ditekan switch rem, ini akan teraliri arus yang masuk ke bagian tombol starter. Dari tombol starter dia akan keluar ke sini, ke warna kuning strip hijau, ya. Dan yang dari bendiknya ini tuh, ini sudah standby, ini dilepas dimasukin ke bagian sini nih, ke bagian baterai, negatifnya ke bagian ground. Nah, sekarang ini juga nih kita bungkus nih yang ini nih yang dilepas tadi, karena ini pada dasarnya juga saat di kontak on cetrek ini akan ada arus 12 volt standby, ya. Output dari kunci kontak, di kontak cetrek dia akan keluar arus, makanya kita bungkus supaya menghindari terjadinya hubungan arus pendek. Nah ya teman-teman nih, kita ulangi lagi, boleh kan kita ulangi lagi, kita jelaskan lagi. Nantinya takut gagal paham, nanti resikonya bisa konsleting, ya. Bisa resikonya fatal, nanti bisa rusak di bagian CDI-nya, konslet. Dan kabel lainnya, komponen elektrik lainnya. Jadi kita jelaskan lagi. Nih, yang kita lepas tadi dua, ini dari CDI, kuning strip merah dan kuning strip hijau, ya. Yang kuning strip merah ini masuk ke ground, ke bagian bodi mesin atau batangan besi ini sendiri. Simpelnya ke sini, ke bagian minus baterai, atau ke bagian sini juga boleh nih, kabel di bagian CDI di jumper ke sini yang warna hijau. Boleh, karena ini sama-sama ground, ya. Tapi supaya lebih memperkuat lagi groundnya, bisa dikoneksikan ke bagian sini, ke bagian minus baterai. Dan selanjutnya kabel warna kuning strip hijau yang dari CDI ini dimasukin ke sini, ke bagian soket pemicu di bagian bendik nih. Ini dilepas syaratnya. Kalau nggak sayang sih bisa diputus, sambungin kabelnya, tapi lebih rapih lagi kayak gini, dilepas, dibungkus. Yang ini dikoneksikan, kita gunakan soket kiprok nih, satu dicungkil masukin ke sini. Nah, ini aman kayak gini tuh. Dan kabel ini dibungkus serapih mungkin. Nah, dan juga teman-teman bisa lakukan lebih rapih lagi dari saya nih, kayak gini. Ini sekarang kita coba pasang. Sekarang kita coba pasang CDI, bendik pula kita sama pasang, cekluk. Cekluk lagi, cekluk. Nah, ini sudah terpasang, CDI dan bendik sudah terpasang. Lanjut kita coba kontak on. Apa ini lepas dulu? Oh ya, taruh. Nah, sekarang kita kontak on, jeklek, tekan switch rem yang belakang, depan belakang juga boleh. Kita double starter, bismillahirrahmanirrahim. Langsung jreng, satu kali, matikan lagi.
2 kali, jreng. 1 kali lagi, terakhir 3 kali. Kontak. Gas. Mantap. Oke. Berhasil. Ya. Jadi ini di bagian relay bendik di bagian CDE-nya bermasalah. Oke. Ini bisa diakibatkan, nih kita cari sebab akibatnya dulu nih. Ini bisa diakibatkan ya. Nih, akibat sebelumnya mungkin bekas oper voltase. Nanti ini juga kita cek voltase pengisian ke bagian baterainya oper apa gimana. Karena pada dasarnya biasanya kerusakan di bagian bendik atau di bagian relay CDA ini tidak mungkin tidak ada sebab ya, terkecuali sudah masanya waktunya rusak. Tapi kan biasanya jarang sekali rusak di bagian bendiknya. Adapun kerusakan biasanya kalau normal-normalnya yang rusak yang terlebih dahulu di bagian pengapian CDA-nya, di bagian relaynya jarang terjadi rusak. Ini mungkin ya. Biasa yang saya jumpai ini secara kita secara logika lah ya, tidak akan terjadi rusak dalam jangka waktu yang pendek. Dan juga tidak akan melebihi kerusakannya di bagian pengapian CDA kalau tidak ada komponen yang menyebabkan si komponen itu sendiri rusak. Ya, ini bisa jadi dari regulator atau dari kiprok, regulator atau kiprok yang supply masuk setrum yang ke bagian baterai ini terlalu over. Ya, terlalu over sehingga arus yang masuk ke bagian relay di bagian starter di bagian CDA ini over, sehingga kerusakan ke bagian komponen relaynya. Jadi over. Kapasitas di bagian relay ini 12 voltase, toleransi 14 sampai 15, sehingga di bagian kiproknya, output dari kiproknya yang masuk ke bagian baterai ini over melebihi dari nilai maksimal toleransi, bisa jadi 17, 18 dan ke atas lagi. Tuh bisa jadi kemungkinan besar resiko kerusakan ke bagian CDA dan ke bagian relay starternya di bagian sini, relay bendik di bagian dalam CDA, dan juga resiko kerusakan ke bagian baterai tidak akan awet, dan juga kerusakan ke bagian lampu-lampu saat dinyalakan, dia akan putus seketika saat kita naikkan RPM ya, karena over supply setrum yang masuk ke bagian baterai yang output dari regulator. Oke, bisa cek regulatornya, dan juga pengecekannya bisa teman-teman pakai multitester di sini. Kalau misalkan multitesternya yang apometernya yang ada ukurannya 12, 13, 12, 10, 20 volt sampai ke atas. Kalau untuk motor biasanya pada dasar untuk motor ini 12 voltase kapasitasnya, jadi 12 volt ya. Jadi multitester diputar ke bagian 20 volt. Tapi kalau apometernya yang bagus, sudah rekomendasi tidak mesti harus diputar, saat kita pasang jekrek langsung otomatis dia bisa menampung kapasitas baterai ukuran berapapun, mau 12 mau 24, tinggal positif ke positif, negatif ke negatif, tinggal pasang, lihat angkanya di bagian apometer, low apa over apa normal. Dan untuk batas normal dan batas nilai minimal toleransi dan batas maksimal toleransi berapa, nah kita juga jelaskan di sini ya. Untuk nilai minimal toleransi di 12 ke atas, karena kapasitas baterai 12 volt. Kalau misalnya kurang dari 12 volt, pengisian tidak akan sanggup mengisi di bagian baterai karena pengisiannya di bawah 12 volt. Kapasitas baterai 12 volt, jadi harus di atas 12 volt. Nilai toleransinya pokoknya di atas 12 volt ya. Nilai toleransi minimal ya. Dan untuk normalnya di angka 13, 14,2, pokoknya 14,2 voltase itu saat posisi RPM menengah atau ke atas. Saat posisi stasioner 13 itu normalnya ya. Dan juga batas maksimal toleransi itu tidak boleh lebih dari 15 volt. Tidak boleh lebih dari 15 volt. Kalau lebih dari 15 volt, resikonya akan ngerusak ke bagian komponen elektrik lainnya ya. Pokoknya jangan lebih dari 15 volt. 15 volt juga itu ke bagian baterai tidak akan awet ya. Normal-normal, cuman ke bagian baterai tidak awet. Biasanya
baterai baru nih, kepake 2 tahun, setahun udah rusak. Nah, kalau voltasenya pengisiannya 15 volt ya, pokoknya nilai maksimal toleransi 15, jangan lebih dari itu. Normalnya 14,2 dan batas minimal toleransi 12 ke atas, 13 ke bawah. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit pengalaman dan wawasan saya. Dan jika ada kesalahan dalam segi ucapan atau segi praktek dan mempraktekannya, saya minta maaf karena manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Ya, mohon dimaklumi dan dimengerti. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, dipermudah segala urusannya dalam urusan apapun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, Paihan, starter deh. Oh, mantap. Gas.